Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mapel matematika hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah jadi kalau materi minggu lalu itu kan mengenai rumus-rumus segitiga ya. Ada aturan kosinus, ada aturan sinus, kemudian ada rumus mencari luas segitiga. Nah itu jangan sampai dilupain ya. Dan alangkah lebih baik kalian kayak membuat catatan gitu, catatan rangkuman dari awal materi yang udah saya kasih. Kenapa? Karena nanti di ujian pun apa yang udah kalian pelajari dari materi saya itu nanti akan keluar gitu. Oke? Nah, fungsi trigonometri. Di dalam fungsi trigonometri itu dia ada grafik. Nah, sebelum kita buat grafik, maka kita harus tahu dulu rincian apa aja yang mendukung grafik tersebut. Yang pertama, mulai dari amplitudo dan periode pada grafik fungsi trigonometri. Nah, di dalam amplitudo dan periode, di sini ada rincian lagi. Yang pertama adalah mulai dari nilai maksimum dan nilai minimum. Kita harus tahu dulu ini, sebelum masuk ke amplitudo dan periode. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi suatu grafik pada interval tertentu. Kemudian kalau nilai minimum adalah nilai terendah suatu grafik pada interval tertentu. Kemudian selanjutnya yang B ini adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap sumbu X. Misal ya, kita gambar untuk fungsi trigonometrinya. Yang ini adalah sumbu X-nya. Kemudian di sini ada titik atau nilai maksimumnya yaitu 1. Dan yang ini adalah titik atau nilai minimumnya yaitu negatif 1, min 1. Nah, yang dinamakan amplitudo adalah jarak antara yang ini nilai maksimum ke sumbu X. Nah, ini dinamakan adalah amplitudo. Begitupun yang bawah dari nilai minimum ke sumbu X. Ini juga dinamakan amplitudo. Nah, jadi untuk rumus amplitudo, rumusnya adalah A sama dengan 1/2 dikali nilai maksimum dikurang nilai minimum. Oke? Lanjut. Nah, di sini ada pi sama ada 2pi. Nah, pi itu yang perlu kalian ketahui, pi itu adalah nilainya 180 derajat. Ya, jadi pi ini mewakili nilai 180 derajat. Nah, berarti kalau misalnya 2pi berarti 2 dikali 180 derajat. Nah, berarti berapa tuh? Hasilnya adalah 360 derajat. Nah, itu ya. Jadi untuk satu ini nilainya 180, kemudian diginiin lagi nilainya adalah 360. Oke? Selanjutnya ada periode. Periode itu adalah besarnya interval suatu grafik akan mengulang pada bentuk yang sama. Nah, dia akan mengulang pada bentuk yang sama.
kalau diperhatikan gambarnya, ini masih gambar yang kayak tadi ya. Yang di sini, ini dinamakan satu bukit. Oke, kemudian yang ini bawah, ini dinamakan satu lembah. Kemudian kalau kita tarik lagi ke atas, ini dinamakan satu bukit. Nah, jadi yang dinamakan periode itu adalah satu bukit, satu lembah. Itu namanya satu periode, ya. Jadi kalau misalnya 2 periode, berarti tinggal diulang aja, gitu. Ya, jadi satu periode itu satu bukit, satu lembah. Oke. Nah, di sini ada tabel rumus fungsi trigonometri, yang artinya gini, di sini ada grafik, maksudnya itu adalah ada fungsi-fungsi trigonometrinya, kemudian di sini ada nilai maksimum, ada nilai minimum, ada amplitudo, dan ada periode. Ini udah dikasih rumusnya, gitu. Yang pertama, untuk fungsi yang pertama, Y sama dengan sin X, dan Y sama dengan cos X. Yang ini dulu ya, fokus yang ini. Y sama dengan sin X, dan Y sama dengan cos X. Ketika mendapatkan rumus seperti ini, maka didapatkan nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah negatif 1, amplitudonya adalah 1, dan periodenya adalah 360 derajat. Seperti yang tadi saya bilang, 360 derajat itu sama aja dengan 2 pi. Nah, yang ini pun kita bisa ganti 2 pi. Oke, ya. 360 derajat sama aja 2 pi. Kemudian di sini ada tangen X. Jika ketemu fungsi trigonometri Y sama dengan tangen X, maka nilai maksimumnya adalah, apa ini tandanya? Ini tandanya seperti angka 8, cuma kita balik. Gitu ya. Kalau dulu zamannya saya sekolah, itu sebutnya delipin. Karena kayak angka 8 tapi kebalik disebutnya delipin. Tapi secara umum ini secara matematik dinamakan tak terhingga atau namanya infinity gitu. Ya, jadi nilai maksimumnya di sini dia tak hingga, nilai minimumnya adalah negatif tak hingga, amplitudonya tak hingga, dan periodenya adalah 180 derajat. 180 derajat kalau kita ubah berarti sama aja dengan pi. Nah, ya. Kemudian ini udah ya, ini udah. Kemudian ada Y sama dengan A sin kx dan Y sama dengan A cos kx. Yang ini Y sama dengan A sin kx, Y sama dengan A cos kx. Masing-masing mempunyai nilai maksimum dengan rumusan A. Nilai minimumnya adalah negatif A. Dan amplitudonya rumusnya adalah A. Dan periodenya adalah masing-masing 360 derajat per K. Nah, kalau ini kita ubah gimana? 360 derajat itu sama aja dengan 2 pi per K. Nah, ini juga sama. 2 pi per K. Gitu. Oke. Dan kemudian fungsi yang terakhir di sini ada Y sama dengan A tangen Kx. Untuk nilai maksimumnya dia tak terhingga, nilai minimumnya negatif tak hingga, dan amplitudonya tak hingga, dan periodenya adalah 180 derajat per K. Berarti kalau kita ubah 180 derajatnya itu adalah pi. Pi, kemudian
per K. Oke, jadi ini adalah tabel rumus fungsi trigonometri. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, tinggal kalian cocokkan pakai pola yang seperti apa, gitu. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Soalnya adalah tentukan periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo dari fungsi 3 cos 1/2 X. Penyelesaian, kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan 3 dikali cos setengah X. Nah, kita selidiki dulu. Ini pakai pola yang mana? Gitu. Nah, ini 3 cos setengah X. Kalau kita lihat lagi di tabel tadi, berarti menggunakan yang ini, ya. Y sama dengan A dikali cos KX. Karena depannya ada angka dan belakangnya ada X. Kita pakai yang ini ya. Berarti ada A, ada K. Nah, berarti bisa kita tulis A-nya siapa dan K-nya siapa. Kalau dilihat di pola, angka 3 ini adalah sebagai A. Kemudian setengahnya itu adalah sebagai K. Dan ini X-nya tetap, ya kan? Coba tinggal dilihat lagi tabel yang tadi. Setelah kayak gini, sekarang baru kita masuk yang pertama, menentukan periode. Menentukan periode berarti kita lihat rumusnya. Nah, tadi kan kita ngambil yang ini ya. Kita ngambil yang ini. Y sama dengan A cos KX. Kita lihat periodenya rumusnya apa. Oh, ternyata periodenya rumusnya ini. 360 derajat per K. 360 derajat per K. Ya, berarti kita tulis rumusnya. Periode rumusnya 360 derajat per K. Karena sesuai dengan pasangan tadi. Masukkan ini 360 derajat per K-nya. K-nya itu sesuai dengan yang atas, kita masukkan adalah 1/2. Nah, 360 derajat dibagi 1/2, kalau secara perhitungan itu artinya kan 360. Ini tanda per yang gede diubah jadi tanda bagi. Kemudian 1/2. Nah, berarti di sini 360. Ketika tanda bagi ketemu pecahan, maka tanda baginya berubah jadi tanda kali. Kemudian ini dibalik, jadinya 2/1. Itu. Berarti hasilnya 360 dikali 2 itu hasilnya 720. Kemudian dibagi 1, sama aja dengan 720. Ini periodenya. Kemudian, selain kita pakai yang ini, tadi kita juga bisa pakai yang nih, yang 2pi per K. Ya. Jadi kita bisa itu juga pakai yang 2pi per K. Nah, 2pi per K sama dengan 2pi per K-nya kita masukkan ini. Masukkan nilainya adalah setengah 1/2. Berarti sama kayak tadi. Tinggal 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4pi. Gitu. Oke? Jadi periodenya 720 derajat atau 4pi. Kemudian ada nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum itu dapat rumusnya dari mana? Dapat rumusnya dari ini. Karena tadi kita mengambil tipe yang ini, ya kan, rumusannya, maka untuk nilai maksimum rumusnya adalah A, dan nilai minimum rumusnya adalah negatif A. Gitu, ya. Nilai maksimum rumusnya adalah A, dan nilai minimum rumusnya adalah negatif A.
Berarti bisa kita lihat di sini nilai maksimumnya adalah A. A itu siapa? Nih, A itu menunjukkan adalah angka 3, berarti nilai maksimumnya 3. Kemudian nilai minimum adalah negatif A, berarti negatif 3. Oke ya, nilai maksimum, nilai minimum. Kemudian yang terakhir adalah amplitudo. Amplitudo itu tadi rumusnya 1/2 dikali nilai maksimum dikurang nilai minimum. Berarti 1/2 dalam kurung nilai maksimumnya kita masukkan 3, dikurang nilai minimumnya kita masukkan negatif 3. Min ketemu min, hasilnya adalah plus. Berarti 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Kemudian setengah dikali 6, berarti 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Ini amplitudonya. Oke? Ini contoh yang pertama, kemudian ada contoh yang kedua. Tentukan periode, sama kayak tadi ya, tentukan periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudonya. Tapi fungsinya berbeda. Fungsinya adalah fx sama dengan setengah sin dikali 2x ditambah 60 derajat ditambah 2. Nah, penyelesaiannya kita tulis dulu persamaannya, maksudnya tulis dulu fungsinya, sorry, bukan persamaan ya, fungsinya. Nah, ini agak berbeda dengan contoh yang pertama tadi, ya. Jadi ada beberapa penambahan. Kita lihat di sini, setengah itu dia posisinya adalah tetap A. Kemudian 2 yang di sini disebutnya adalah tetap K. Jadi K itu adalah koefisien yang mendekati X. Gitu ya. Kemudian kalau A itu adalah angka pertama, angka terdepan pada fungsi tersebut. Kemudian 60 derajatnya itu adalah kita sebut dengan B, dan angka 2 yang di sini kita sebut dengan C. Nah, yang pertama kita cari periodenya. Periodenya 360 derajat per K. Dari mana? Kita lihat. Di sini fungsinya adalah 1/2 sin dikali 2x tambah 60 derajat ditambah 2. Kita lihat tabelnya. Tadi depannya ada angka ya, sinnya. Berarti kita pakai yang mana nih? Oke, kita pakai yang ini. Y sama dengan A sin KX. Karena tadi sin depannya di sini ada angka, yaitu 1/2. Berarti kita pakai pola yang ini, deret sampai ke samping. Karena yang tanya periode, berarti kita masukkan dulu nih rumusan periodenya. Ternyata sama 360 derajat per K atau 2pi per K. Ya. Berarti kita masukkan rumusnya 360 derajat per K. Nah, ini. Berarti sama dengan 360 derajat per K-nya kita masukkan ini. Nilai K-nya menunjukkan angka 2, berarti diganti angka 2 sini. Nah, 360 derajat dibagi 2, hasilnya adalah 180. Ini periodenya. Atau, tadi yang saya bilang, bisa kita ubah menjadi 2pi per K. Sama dengan, ini 2pi per K-nya tetap kita masukkan 2, berarti di sini 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1, berarti 1 pi atau pi saja. Gitu ya. Jadi periodenya itu 180 derajat atau pi. Kemudian nilai maksimum. Nilai maksimum kita masukkan rumus A ditambah C. Nah, karena di sini ada komponen tambahan, berarti di sini ditambah C. Ya. Sama dengan masukkan A-nya. A-nya yang mana? Yang ini. A-nya kita masukkan 1/2 ditambah C-nya mana? Yang ini. C-nya kita masukkan 2. Berarti setengah tambah 2 itu sama aja 2,5. Ini nilai maksimumnya. Kemudian ada nilai minimum. Nilai minimum itu negatif A ditambah C.
Berarti karena ada negatifnya tinggal ditambahkan saja. Negatif 1/2 ditambah 2 sama dengan berapa? Hasilnya adalah 1/2. Nih. Oke. Nah, kalau masih ada yang bingung ini dapat mana pecahannya, saya jelasin lagi. 1/2 ditambah 2. 1/2 ditambah 2 berarti 1/2 ditambah, ini 2 kan nggak ada pecahannya, berarti 2/1 gitu. Tambahkan saja per 1. Nah, tinggal kali silang aja. 1 kali 1, 1. Ditambah 2 kali 2, 4. Per, sekarang ini, 2 kali 1, 2. Nah, 4 tambah 1, 5. Per 2. Ini kita ubah ke pecahan campuran. 5 bagi 2 itu dapat 2. Kemudian di sininya per, bawahnya adalah 2. 2 kali 2, 4. Tambah berapa biar hasilnya ini? Tambah 1. Oke, maka itu hasilnya. Begitupun untuk yang ini. Sama, ya. Ini saya hapus lagi, karena bawahnya nanti ada materinya. Kalau yang itu, negatif 1 ditambah 2. Negatif 1 ditambah 2 itu sama aja dengan 2 dikurang, maksudnya negatif 1/2 ditambah 2 itu sama aja dengan 2 dikurang 1/2. Caranya kayak tadi, bisa dikali silang, cuman bedanya ini dikurang, gitu ya. Kemudian amplitudo. Amplitudo itu rumusnya 1/2 dikali nilai maksimum dikurang nilai minimum. 1/2 dalam kurung, nilai maksimumnya kita masukkan 2 1/2 dikurang nilai minimumnya kita masukkan 1/2. Ini kita hitung dapat 1. Saya flashback lagi. Ini kita ubah ke pecahan biasa aja. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 5/2. Kemudian dikurang yang ini. 1 kali 2, 2. Tambah 1, 3. Jadinya 3/2. Ini karena penyebutnya udah sama, tinggal yang atasnya dihitung. 5 kurang 3 hasilnya 2. Per bawahnya sama 2. 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Maka di sini 1. Dan 1/2 dikali 1 hasilnya adalah 1/2. Seperti itu. Oke, ini maksudnya contoh soal yang kedua ya, bukan nomor 1. Saya salah tulis. Oke. Jadi ini mengenai dalam penentuan periode nilai maksimum, minimum, sama amplitudo. Selanjutnya, kita menggambar grafik fungsi trigonometri. Contoh soal, gambarlah grafik fungsi trigonometri berikut. Ini ada 2 nomor ya, nomor 1 dan nomor 2. Penyelesaian, kita selesaikan dulu yang nomor 1, Y sama dengan 4 sin 2X. Sama kayak tadi, kita tentukan dulu kita pakai pola yang mana, gitu. Nah, tadi kan Y sama dengan 4 sin 2X. Nah, berarti depan sinnya itu ada angka. Berarti kita pakai yang ini, ya. Y sama dengan A sin KX. Dan kita tentukan dulu yang mana A, yang mana K. Angka 4 ini sebagai A, angka 2-nya itu sebagai K. Ya. Kemudian, kita tentukan dulu periodenya. Karena pakai rumus yang tadi, bisa dilihat periode rumusnya adalah 360 derajat per K. 360 derajat per K-nya kita masukkan 2. Berarti sama dengan 360 dibagi 2 hasilnya 180. Oke. Kemudian di sini 1 kuadran
Itu kan dalam satu periode itu kan ada 4 kuadran ya. Nah, berarti satu kuadrannya itu 180 derajat dibagi 4. Karena ada 4 kuadran. Kita mencarinya satu kuadrannya aja dulu. Berarti 180 bagi 4 hasilnya adalah 45 derajat. Kemudian kita tentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Ini kita masukkan rumus A dan negatif A sesuai dengan pilihan yang di tabel tadi. Nilai maksimum rumusnya A, kita lihat A itu berapa angkanya? 4. Nih. Kemudian nilai minimumnya adalah negatif A. Negatif A berarti tinggal tambahkan saja negatif 4. Kemudian jangan lupa amplitudonya. Rumusnya setengah kali nilai maksimum dikurang nilai minimum. Setengah kali nilai maksimumnya adalah 4, dikurang nilai minimumnya adalah negatif 4. Kemudian, kenapa gambarnya gitu ya? Coret. Oke. Kemudian, itu kan min ketemu min. Min ketemu min, hasilnya adalah plus. 4 tambah 4, hasilnya 8. Setengah dikali 8. 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Periode udah, satu kuadran udah, nilai max dan minimumnya udah, dan amplitudenya juga udah. Sekarang tinggal dibikin gambarnya. Oke, ini sumbu X. Nilai maksimumnya kita taruh atas 4, kemudian nilai minimumnya kita taruh bawah negatif 4. Yang di sini. Nah, habis itu, sekarang, karena di sini soalnya adalah sin, ya, karena di sini soalnya adalah sin, maka kita mulai dari pusat sumbu X di sini. Ya. Dimulai dari pusat sumbu X-nya di sini. Kita tarik garis ke titik maksimumnya yaitu 4. Oke. Dan ini namanya adalah satu kuadran. Ya. Satu kuadran. Satu kuadran berdasarkan hasil perhitungan tadi, itu besarnya di sini berarti adalah 45 derajat. 45 derajat. Kalau yang di sini 0 derajat. Gitu ya. Kemudian kalau kita tarik garis lagi ke bawah. Dan ini juga satu kuadran lagi. Tadi 45, berarti tambah satu kuadran lagi 45. 45 tambah 45, hasilnya adalah 90. 90 derajat. Ya. Kemudian kita tarik garis ke bawah ke titik minimum. Oke, ke titik minimum. Itu 90 derajat. Berarti ditambahkan lagi dengan 45 derajat atau 90 derajat ditambah satu kuadran lagi. Berarti 90 ditambah 45. Hasilnya adalah 90 tambah 45 berapa? Hasilnya 135. Oke. Derajat. Nah, 135 derajat. Kemudian kita naikkan lagi. Ini dapat satu kuadran lagi yang ini. Dapat satu kuadran lagi berarti 135 ditambah 45 derajat. Hasilnya adalah ini 180 derajat. Nah, sudah selesai. Selesainya lihat dari mana? Di sini. Periodenya dia sampai 180 derajat. Dan di sini sudah sampai 180 derajat. Maka sudah selesai. Jadi ini adalah grafik fungsi untuk Y sama dengan 2 sin 2X. Nah, ini grafik fungsinya ya. Jadi kalau misalnya ini bisa ke sini, karena saya nggak pakai penggaris, jadi mungkin agak miring. Nah, kita diteruskan sampai sini. Nah, ini adalah contoh menggambar grafik.
Oke, selanjutnya. Contoh soal selanjutnya, tadi nomor 1 udah, sekarang yang nomor 2. Y sama dengan 2 cos 3X. Penyelesaiannya, kita tuliskan dulu fungsinya. Y sama dengan 2 cos 3X. Kita tentukan dulu. 2-nya itu sebagai A, 3 yang itu sebagai K. Ya, bisa dilihat di tabel tadi. Nih, ya. Ini ada A-nya, kemudian ada K-nya. Berarti kita pakai deretan yang rumus ini ke samping. Periode itu rumusnya 360 derajat per K. Kemudian untuk nilai maksimumnya rumusnya adalah A dan nilai minimumnya adalah min A. Oke. Kita back lagi. Nah, udah kita tentukan nilai A dengan nilai K-nya. Sekarang kita masukkan rumus periodenya 360 derajat per K. 360 derajat per K-nya kita masukkan angka 3, berarti 360 dibagi 3, hasilnya adalah 120 derajat. Kemudian, satu kuadrannya berapa? Berarti dari periode kita bagi aja 4. 120 bagi 4 hasilnya adalah 30 derajat. Nilai maksimumnya rumusnya adalah A. Kita ambil A di sini, nilainya adalah 2. Kemudian nilai minimumnya adalah negatif A, yaitu tinggal tambahkan saja negatif 2. Kemudian amplitudo. Amplitudonya itu rumusnya adalah 1/2 dikali nilai maksimum dikurang nilai minimum. 1/2 dikali nilai maksimumnya masukkan 2, kemudian nilai minimumnya masukkan negatif 2. Min ketemu min, hasilnya plus, 2 tambah 2 hasilnya 4. Setengah dikali 4, artinya 4 bisa bagi 2, hasilnya adalah 2. Semuanya sudah dapat, tinggal digambar. Ini sumbu X-nya. Nilai maksimumnya adalah 2, perhitungan yang tadi, dan nilai minimumnya adalah negatif 2, berdasarkan yang ini. Kemudian, dilihat dari soalnya, karena di sini cos, ya, kalau tadi kan sin, sekarang kita makanya adalah cos. Karena di situ cos, berarti untuk memulai grafiknya, kita mulai dari nilai maksimum. Di sini, mulai dari nilai maksimum ke sumbu X. Ini ya. Dan ini adalah satu kuadran. Berapa tadi yang kita dapat satu kuadran? Itu adalah 30 derajat. Ya, kemudian di sini adalah 0 derajat. Oke? Kemudian kita tarik garis lagi ke titik minimum. Ke titik minimum ini. Oke. Ini bertambah lagi. Satu kuadran. Tadi satu kuadran 30, bertambah lagi satu kuadran, jadinya 30 tambah 30. Hasilnya adalah 60. Oke. Kemudian kita naikkan lagi. Bertambah lagi satu kuadran. Berarti 60 ditambah lagi satu kuadrannya 30. Berarti ini hasilnya 90 derajat. Oke. Kemudian kita tarik garis lagi menuju ke titik maksimumnya. Ini bertambah lagi satu kuadran. Tadi yang terakhir 90 bertambah lagi satu kuadran, berarti 90 tambah 30, hasilnya adalah 120 derajat. Nah, jadi ini adalah gambar grafik fungsi untuk Y sama dengan 2 cos 3X. Ya. Di sini udah selesai 120 derajat karena berdasarkan periodenya. Oke, sudah habis ternyata. Jadi ini adalah materi mengenai fungsi trigonometri. Nanti ada latihan soal.
Dan latihan soalnya pasti saya lampirkan di bawah link ya. Dikerjakan, kalau ada yang ditanyakan silahkan japri via WhatsApp. Oke? Selamat mengerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kumpulkan dengan tepat waktu. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.